channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Dioseta. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tumbal yang Tidak Akan Pernah Selesai. Sudah 1 minggu aku tinggal di kampung ini, Kampung Sukmaraya yang terletak di kaki Gunung Gede. Sebenarnya tujuanku ke sini adalah untuk mengurus berkas-berkas untuk persiapanku melamar kerja di kota asalku di Jogja. Dulu aku sempat tinggal cukup lama di sini, sampai akhirnya aku pulang ke Jogja dan belum sempat merubah berkas kependudukanku. Perkenalkan, namaku adalah Dananjaya Sambara. Panggil saja dengan nama Danan. Setelah lulus, aku bekerja di pabrik gula pamanku di area Klaten. Namun karena suatu hal, aku memutuskan untuk tidak bekerja lagi di tempat itu dan mencoba melamar di perusahaan swasta. Di kampung ini aku tinggal di rumah budeku, sebuah rumah di perkampungan yang cukup padat dengan pemandangan yang selalu membuatku rindu, yaitu sebuah pohon beringin besar yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun kampung ini. Bahkan saat ini pun aku masih menatapnya dengan ditemani secangkir kopi pahit dan tentunya dengan sebatang rokok. Masuk sudah mau maghrib. Tiba-tiba suara seorang ibu yang lewat memecah lamunanku. "Nje bu, maksudnya iya bu, saya lupa, saya sedang tidak di Jogja," jawabku. "Masnya bukan orang sini ya?" tanya ibu itu. "Iya bu, saya dari Jogja," balasku. "Mas, di kampung ini kalau sudah maghrib langsung masuk ke rumah ya, jangan keluar-keluar, habis ada insiden," cerita ibu itu. "Iya bu, sudah dibilangin juga sama Bude, terima kasih sudah diingatkan," balasku. "Mangga pamit," ibu itu. Cerita ini memang sudah menyebar di seluruh kampung. Sudah hampir 1 bulan dibuat aturan tidak tertulis bahwa setelah maghrib warga dilarang keluar rumah. Berdasarkan cerita warga, sempat ada kejadian misterius di mana seorang anak hilang di kampung ini dan ditemukan tidak bernyawa di pinggir sebuah sumur dengan kondisi tidak utuh, seolah diserang oleh hewan buas. Selain itu ada saksi juga seorang pemuda yang diserang sesosok makhluk besar saat sedang berjaga malam. "Punten, Mas Danan sudah siap?" panggil Kang Asep, salah satu warga desa sini. "Sudah Kang, sebentar," jawabku. "Malam ini kita sudah janjian untuk melakukan sisir kampung bersama beberapa warga di sini. Bude Ranti memang memintaku untuk membantu warga di sini untuk menyelesaikan masalah yang membuat desa ini menjadi sangat mencekam." "Yang ikut berapa orang Kang Asep?" tanyaku. "Hari ini cuma kita bertiga Mas. Begitu saya info kalau Mas Danan mau mengecek ke Imah Lewung, yang lain tidak mau ikut," jawab Kang Asep. "Ya udah, tidak apa-apa, toh kita cuma ngecek aja,"
Satu lagi, siapa Kang? Tanyaku lagi. Pak Kuswara, itu dia lagi menghabiskan rokoknya. Lanjut Kang Asep. Pak Kuswara adalah salah satu sesepuh desa di sini. Dia biasa dipercaya untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hal gaib di desa ini. Malam Pak Kus, sapaku dengan ramah. Malam juga Mas Danan, sudah persiapan? Balas Pak Kuswara. Sudah Pak, semoga tidak ada halangan yang berarti ya, jawabku. Ini coba Mas Danan pegang, nanti dibalikan ke saya lagi ya setelah kembali dari Emah Lewong, perintah Pak Kuswara sembari memberikan sebuah kujang kecil. Saya tahu dengan jelas bahwa ini adalah pusaka. Yang saya khawatirkan jangan sampai energi di kujang ini bentrok dengan energi yang ada padaku. Namun aku tetap menerimanya karena Pak Kuswara pasti punya tujuan menitipkan benda ini padaku. Emah Lewong adalah sebuah rumah yang lokasinya berada di tengah hutan di pinggir kampung. Dulunya rumah ini adalah tempat singgah untuk para pekerja di kebun karet yang berlokasi tepat di sisi belakang hutan ini. Semenjak perkebunan sudah tidak beroperasi, tempat ini sangat tidak terawat. Saat sampai di perbatasan kampung, kami tidak melihat lagi jalan setapak, kecuali rumput-rumput yang setinggi mata kaki. Di depan kami ada hutan dengan pohon jati yang menjulang tinggi. Kondisi jalan yang gelap dan sunyi memaksa kami untuk berjalan lebih hati-hati. Mas Danan, masih mau lanjut? Tiba-tiba suara Pak Kus memecah keheningan. Sepertinya Pak Kus sudah sadar dengan kondisi di sekitar sini. Aku menengadahkan kepala dan melihat kondisi sekeliling hutan ini. Sialan, umpatku dalam hati. Rupanya rasa gelisahku disadari oleh Kang Asep. Memangnya ada apa Mas Danan? Tanya Kang Asep penasaran. Pocongan, jawabku. Astaga, Mas Danan, kenapa diomongin sih? Keluh Kang Asep sambil mengerunyutkan mukanya. Lah, kan Kang Asep yang nanya. Ini juga baru sedikit. Sepertinya semakin malam semakin banyak yang bakalan muncul Kang. Lanjutku menjelaskan. Jadi masih mau lanjut Mas Danan? Tanya Pak Kus lagi. Segini banyak makhluk yang jagain tempat itu, pasti ada sesuatu yang besar di sana. Kita lanjut dulu aja gimana Pak? Pintaku pada Pak Kus. Kang Asep kalau tidak kuat tunggu di sini dulu aja. Lanjutku. Enak aja, Mas Danan jangan bercanda. Masa saya ditinggal di sini sama makhluk-makhluk itu? Balasnya dengan kesal. Ya udah, kita pasang perlindungan dulu. Perintah Pak Kuswara. Segera Pak Kus duduk bersila dan membacakan beberapa amalan yang ku kenal adalah ilmu perisai batin. Tidak ketinggalan aku pun mengambil posisi yang sama dan merapalkan ajian Muksa Pangreksa dengan tujuan menutupi kami bertiga dari niat jahat makhluk yang ada di sini. Kami pun melanjutkan perjalanan. Pepohonan dan semak belukar semakin lebat menghalangi jalur yang kami lewati. Hanya suara angin dan langkah kaki yang terdengar saat ini. Mas, mau pergi kemana? Mendadak suara seorang perempuan mendekati kami. Jelas saja kami tidak menghiraukan suara itu. Kami mempercepat langkah kaki dan sebuah rumah gubuk tua yang hampir tidak berbentuk mulai terlihat. Sekali lagi terdengar suara dari semak-semak. Apa yang kalian lakukan di tempat ini? Suara wanita itu terdengar lagi, namun disertai suara semak-semak yang tersibak seolah dilewati hewan hutan.
Kami pun menoleh dan apa yang kami lihat, sesosok wanita dengan wajah yang tidak berbentuk, dengan bola mata yang tidak lagi di tempatnya. Rambutnya terurai di tanah, dengan tubuh bawah berbentuk ular dengan sisik berwarna hitam. Seketika aku kembali merapalkan amalan-amalan untuk mengusir makhluk itu dari sini. Namun sebelum selesai, makhluk itu mengatakan, "Saya tidak bermaksud menyakiti, saya hanya memperingatkan kalian," ucap makhluk itu. Brak! Suara Kang Asep jatuh terduduk. "Apa itu? Sialan!" teriak Kang Asep yang mukanya mulai pucat. Kukira hanya Pak Kus dan saya yang bisa melihat makhluk-makhluk ini. Entah kenapa siluman ini bisa dilihat sama Kang Asep. Perjalanan kami dilanjutkan dengan sedikit gangguan-gangguan. Namun akhirnya kami sampai juga di lokasi yang kami tuju, yaitu Imah Lewong. Sekilas bangunan ini seperti tidak pernah didatangi oleh manusia lagi. Atapnya yang bolong, kayu-kayu yang jatuh termakan rayap benar-benar membuat orang tidak peduli dengan bangunan ini. Aku memberanikan diri memasuki pekarangan rumah tersebut. Alangkah terkejutnya, puluhan mungkin lebih makhluk putih yang mengganggu kita sepanjang perjalanan muncul berkumpul di sini mengepung kami. Ya, itu adalah pocong. Aku sedikit gentar, belum pernah aku melihat pocongan sebanyak ini di satu tempat. Bukan masalah hantu pocong ini, tapi makhluk apa yang ada di dalam rumah itu, sehingga bisa memiliki tumbal sebanyak ini. Aku merasa belum siap, namun lain dengan Pak Kus, dia hanya memandangku dan memastikan keputusanku. Kemampuan Pak Kus jelas mumpuni, tapi untuk mengurus semua ini terlalu beresiko. Oleh karena itu, aku tetap dibutuhkan. "Jangan nekat, Mas," peringat Pak Kus dari belakang. Aku tetap berusaha maju dan para pocong itu mendekatiku. Kakiku dicengkeram oleh makhluk yang aku sendiri belum sempat melihat bentuknya. Tetesan liur dari wajah yang tidak berbentuk menetes di telapak tanganku. Rasa gatal yang tidak tertahan muncul dari bekas liur itu. Segera aku melindungi diri dengan amalan penyembuh luka gaib dan membakar makhluk itu. Namun jumlah mereka yang tidak terhitung tidak memberiku ruang. Pak Kus pun mengeluarkan pusaka berbentuk mata panah yang segera ia bacakan doa dan melemparkannya ke tanah. Sontak setengah dari makhluk itu terbakar dan menghilang. Rupanya benar, di bawah tanah ini terkubur puluhan mayat yang kemungkinan mereka para pekerja kebun karet yang menghilang, ucap Pak Kus. Bagaimana dengan Kang Asep? Dia bersembunyi di dekat Pak Kus. Tidak ada makhluk yang menyerangnya. Kemungkinan ia juga dibekali pusaka oleh Pak Kus. Tidak terima dengan serangan Pak Kus, sesosok makhluk bertubuh ular mencoba menyerangku dan melilitku dengan ekornya. "Siapa kalian? Berani mengganggu tempat ini?" ucap makhluk itu sambil melilit tubuhku. Badanku mulai lemas, rupanya siluman ini bukan siluman biasa. Bisa jadi makhluk inilah yang meminta tumbal sebanyak ini. Aku mencoba ajian pembakar, tapi makhluk itu tidak bergeming. Amalan pedang pun nampak tidak berguna untuk makhluk ini. Pak Kus mencoba membantuku, namun ia disibukkan oleh puluhan makhluk halus dari seluruh penjuru hutan yang menyerang bersamaan. Nampaknya tidak ada pilihan lain. Aku melepaskan sukmaku dari raga
dan menyerang siluman ular itu dengan keris pusaka yang telah menyatu dengan sukmaku. Makhluk itu kesakitan dan teriak dengan suara yang hampir terdengar ke seluruh hutan. Makhluk itu terlihat sangat marah. Belum sempat aku kembali ke ragaku, siluman jahanam itu menggigit pergelangan tanganku dan menariknya hingga terputus. Sialan, teriakku sambil berusaha menyatukan ragaku. Aliran darah segar membasahi bajuku dan meneteskan darah yang tidak sedikit. Rasa sakit yang tidak tertahan membuatku terguling di tanah. "Mas Danan!" teriak Kang Asep yang segera berlari ke arahku. Pak Kus menyusul Kang Asep, namun sebelum sampai di tempatku, sebuah pukulan dari makhluk raksasa menghempasnya hingga terguling. Kang Asep mencoba mengikat lenganku, namun siluman ular itu merebut dan melilitku. Aku pun mencoba kemungkinan terakhir menarik keris itu dari sukmaku dan merapalkan mantra yang dituturkan oleh leluhurku. Mendadak langit menjadi gelap, hujan pun turun begitu deras, dan muncul sesosok makhluk seorang kakek tua bungkuk berambut putih panjang tergerai menembus rintikan hujan. "Cucu kurang ajar, ngapain kamu manggil-manggil?" umpat makhluk itu. "Maaf mbah, aku minta pertolongan," ucapku dengan berusaha sekuat tenaga. Kakek tua itu tertawa seperti orang gila, berlari dengan tangan di bawah seperti anjing, dan menghampiri siluman ular yang melilitku. Belum sempat siluman itu berbicara, kakek tua itu segera memasukkan tangan ke mulut siluman itu dan merobeknya dengan keji sambil tertawa. Tidak puas sampai di situ, ia mengambil badan siluman itu dan memakan dadanya dengan buas hingga darah hitam bermuncratan di tanah. "Gila, makhluk sekuat itu dihabisi tanpa ampun," pikirku. Tidak berhenti sampai di situ. Pocong raksasa makhluk tanah dihabisi dengan begitu brutal, seolah tubuh mereka hanya terbuat dari kapas. "Sudah, Mbah," teriakku. Seolah tidak mendengarkan, makhluk berwujud kakek tua itu tetap mengamuk sambil tertawa cekikikan sambil menggila. Bahkan tak luput wajah Kang Asep tersapu oleh cakaran kakek itu. Aku semakin khawatir kakek itu berlari menuju Pak Kus. "Sial, maksudku menyelamatkan diri malah memanggil masalah baru," gerutuku. Aku berlari sebisaku dengan luka di sekujur tubuhku. Makhluk itu semakin mendekat, mencoba menyerang Pak Kus namun mendadak berhenti. "Kulo sanes mungsuhe panjenengan, saya bukan musuhmu," mendadak Pak Kus berbahasa Jawa. Kakek itu seolah memandang sosok di belakang Pak Kus dan kembali ke arahku. Aku segera menarik kembali keris pusaka ke dalam sukmaku, dan sosok kakek itu perlahan menghilang. "Yang aku lawan itu bukanlah empunya. Jangan ngelawan kalau kamu belum siap. Tapi siapa saja yang berani menyakiti keturunanku harus berurusan dengan saya." Makhluk itu menatap Kang Asep dan menghilang bersama rintikan hujan yang berhenti bersamaan. "Kita kembali dulu," ucap Pak Kus sembari membantuku berdiri. Tidak terasa waktu sudah mendekati subuh. Kami keluar hutan dan berniat segera mencari pertolongan. Rasa nyeri merayap di seluruh tubuhku. Aku takut tidak mampu bertahan sampai pertolongan datang. "Mas Danan, sekarang kujangnya sudah bisa dikembalikan," ucap Pak Kus tiba-tiba. Aku mengeluarkannya dari saku dan segera mengembalikannya kepada Pak Kus.
Saat pusaka itu berpindah tangan, mendadak pusaka itu retak dan pecah. Aku bingung dengan kejadian itu. Tapi hal aneh malah terjadi. Semua lukaku hilang, lenganku kembali muncul. "Ini maksudnya apa, Pak?" tanyaku kepada Pak Kus. "Kujang ini adalah pusaka pengganti raga. Dia menyimpan raga manusia tepat pada saat kujang ini diterima. Saat pusaka ini dilepas, dia akan mengembalikan raga seperti sedia kala dan akan hancur saat tugasnya selesai," jelas Pak Kus. Gila, aku tidak menyangka ada pusaka sehebat ini. Seandainya saja aku bisa memilikinya lagi, gumamku dalam hati. "Terima kasih Pak Kus, pantas saja Pak Kus memberikan saya menghadapi makhluk itu sendirian," ucapku. Akhirnya aku kembali ke rumah Bude Ranti dan sedikit menceritakan tentang kejadian semalam. Beliau cukup kaget dan tidak menyangka kondisinya separah ini. Kalau ada banyak tumbal, harusnya ada pemilik yang memelihara makhluk itu, ucap Bu Ranti. "Tapi siapa? Kita tidak bisa menuduh warga seenaknya, kecuali ada petunjuk. Ada 2 makhluk yang mengumpulkan tumbal, siluman ular yang sudah mati, dan sesosok makhluk raksasa yang membuat Pak Kus kewalahan," jelasku. Lelepah, tiba-tiba seorang anak kecil menyerobot pembicaraan kami. Itu adalah Gio, seorang anak kelas 4 SD yang dititipkan oleh orang tuanya di sini untuk bersekolah. "Apa? Lelepah? Kamu pernah lihat?" tanyaku ke Gio. "Pernah, pas hujan di kebun belokan setelah tanjakan setelah gerbang masuk perkampungan ini," jawabnya menjelaskan. "Kamu tidak ngarang kan, Gi?" tanya Bu Ranti. Walau Bu Ranti tahu Gio bukan anak yang suka berbohong. "Tidak Bu, makhluk itu menggigit, entah apa yang mengeluarkan darah," jelasnya sambil terlihat menahan rasa takut. Jika ucapan Gio benar, kemungkinan yang digigit lelepah itu adalah tumbalnya, dan tanah tempat makhluk itu mengeksekusi tumbalnya sudah pasti rumah sang pemilik ilmu. "Mas Danan, kebun setelah tanjakan yang diceritakan Gio, bukannya itu rumah majikan Kang Asep?" ucap Bu Ranti gelisah. "Mirah, di rumah tidak," suara seorang anak memanggilku dari depan rumah. "Ya Gas, kenapa?" jawabku. Itu Bagas, satu-satunya teman seumuranku di kampung ini. Beberapa tahun setelah Belanda meninggalkan kampung ini, banyak warga yang memilih untuk meninggalkan kampung dan mencari kesejahteraan dari sebuah negara yang telah merdeka ini. "Ayo kita ke kebun karet," ajak Bagas. Ayo," jawabku dengan semangat. "Bu, aku main ke kebun karet dulu ya," pamitku pada ibu. Tanpa menunggu balasan dari ibu, aku berlari menghampiri Bagas dan segera berlari menuju ke kebun karet. Ini adalah memang keseharianku, bermain di kebun karet dan terkadang membantu ibu merawat kebun. Sekolah itu cuma untuk anak-anak juragan yang punya uang, dan itu saja sangat jauh dari kampungku ini. Untuk mencapai kebun karet, kami harus keluar perkampungan dan melewati hutan jati. Barulah setelah itu kita mencapai perkebunan karet milik Pak Gumelar, seorang pengusaha asal kampung kami juga. Rumput yang pendek dan sekumpulan pohon karet yang tersusun rapi selalu bisa memukauku. Selain aku bisa berlari-lari sepuasnya, terkadang aku juga memainkan getah karet hasil sedapanku sendiri. "Bagas, Mira, hati-hati, jangan sampai jatuh," ucap seorang pria mengingatkan kami. Itu adalah Kang Wira, salah satu pekerja di kebun ini. "Iya Kang,"
Jawabku sambil meneruskan permainan. Aduh, suara Bagas memecah konsentrasiku. Mira, tolong. Aku berlari menghampiri Bagas dan mendapatkan dia terperosok di jurang kecil di pinggir perkebunan. Segera aku mencari galah untuk membantu Bagas keluar dari jurang itu. Memang sedikit lama, tapi akhirnya Bagas bisa naik dengan selamat. Tapi tanpa terasa langit mulai memerah, menandakan sedikit lagi akan semakin gelap. Kami pun bersiap untuk pulang. Kamu sih Gas, pakai jatuh segala. Kemalaman kan? Keluhku. Maaf, tidak sengaja kok itu. Tenang saja, aku tetap hafal jalan kok walau gelap begini. Jawabnya menenangkan. Untuk pulang ke rumah, kami harus melewati hutan jati sejauh beberapa kilometer. Ini juga jalur yang digunakan oleh pekerja saat akan kembali ke kampung. Di tengah hutan ini juga telah disediakan rumah singgah untuk para pekerja untuk sekedar istirahat atau menginap. Hari semakin gelap, suasana tidak lagi menyenangkan seperti tadi siang. Suara hewan-hewan malam mulai terdengar dan membuatku ketakutan. Gas, tungguin Gas, aku takut, keluhku. Tenang, habis dari sini ada pohon jati besar, tidak jauh dari situ, nanti ada rumah singgah, di sana pasti ramai, cerita Bagas. Aku pun menuruti saja, semoga benar apa kata Bagas. Kami pun semakin masuk ke tengah hutan, semak-semak tinggi mulai mengganggu perjalanan kami. Namun perkataan Bagas benar, ada sebuah rumah di sana. Kemudian kami menaiki teras dan mengetuk pintunya. Punten, teriak Bagas, namun hanya suara angin malam yang terhembus yang terdengar. Punten, aku ikut berteriak, namun tidak ada gunanya. Sepertinya sudah tidak ada orang lagi di rumah ini. Angin dingin tiba-tiba tertiup dan aku tidak lagi mendengar suara-suara hewan-hewan malam. Nyala api petromak di teras mendadak menghilang dan aku mulai merasa tidak nyaman. Sepertinya ini ada yang tidak beres, pikirku. Aku menoleh ke arah hutan. Setiap gerakan ranting-ranting di hutan membuatku semakin ketakutan. Mira, itu apa? Ucap Bagas dengan suara yang gemetar. Dan bersambung. Itulah kisah misteri yang berjudul Tumbal yang Tidak Akan Pernah Selesai bagian yang pertama. Jika nanti ada kesempatan akan saya lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Tentunya dengan lanjutan yang lebih menegangkan lagi. Jadi tetap stay tune di channel ini. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.